Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iing pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya atas izin Allah. Segala situasi kondisi apapun kita pada saat ini selalu ya penuh dengan rahmat, maufirah dan juga inayah Allah. Tentu kita semuanya sehat kan? Sehat ya, selalu kita sehat lahir kita, sehat batin kita dan semakin kita bertakwa kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah yang sangat kita harapkan ya. Masya Allah para jamaah Al-Asran rahimakumullah sudah agak rindu ini Teteh ya di channel YouTube Al-Asran ini sekitar 2 mingguan mungkin ya Teteh tidak ngobrol asik bareng para jamaah Al-Asran rahimakumullah semuanya. Maka kebetulan kali ini Teteh di depan Teteh ini ada salah satu kitab yaitu kitab Qurratul Uyun. Yang mana kitab Qurratul Uyun itu adalah kitab isi kandungannya itu yang membahas berhubungan kaitan erat dengan rumah tangga ya. Cukup komplit di dalam kitab Qurratul Uyun ini diterangkan bagaimana adab tata krama, akhlakul karimah seorang suami kepada istri, istri kepada suami, bahkan sampai ke hal yang sangat kita anggap hal itu adalah sensitif ya, yang membahas tentang bab ranjang pun di kitab Qurratul Uyun cukup lengkap pembahasannya. Nah, kalau begitu apa nih Teteh salah satu di dalam kitab Qurratul Uyun ini yang akan Teteh bahas? Baik. Insya Allah ketika Teteh baca-baca mutolaah kitab di sana Teteh menemukan ada pembahasan yang menerangkan tentang waktu kapan sih baiknya kita melakukan hubungan biologis tersebut. Memang ada gaya Teh waktu yang diharamkan atau situasi tertentu yang diharamkan kita tidak boleh bagi pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan biologis. Oh, tentu ada ya. Bahkan itu hukumnya bisa diharamkan. Berarti kalau haram berdosa? Iya, berdosa. Tetapi di sini Teteh tidak membahas yang haramnya itu karena Teteh di sini menemukan yang hukumnya makruh dan keutamaannya. Cukup seru ini. Ya. Dan sebelumnya, sebelum mendengarkan kajian ini, mohon berbijaksana bagi para jamaah Al-Asran semuanya. Mohon niatnya ikhlas karena Allah. Kita niatnya ngaji lillahi ta'ala, kita niatnya untuk menuntut ilmu. Karena ingat, hubungan biologis pasangan suami istri itu merupakan salah satu ladang amal ibadah. Ya, baik. Nah, di dalam kitab Qurratul Uyun ini, di sini yang akan menerangkan kapan sih atau ada enggak sih waktu utama kita melakukan hubungan biologis tersebut. Kalau misalkan kita lihat dari beberapa kitab klasik ya, kalangan ulama itu sih memang berbeda pendapat ya akan keutamaan atau misalkan anjuran melaksanakan jima hubungan intim pasangan suami istri tersebut. Ya, nah ini salah satu yang pertama dibahas seperti Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj ya di dalam kitab Fi Madkhal menyatakan bahwa seseorang pasangan suami istri utamanya, ini bahasanya utamanya, pasangan suami istri tersebut lebih utama melakukan di awal malam ya. Jadi kalau misalkan ada timbul pertanyaan itu utamanya mana? Apakah lebih utama di awal malam atau lebih utama di akhir malam? Kalau menurut Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj itu lebih utama di awal malam. Seperti itu ya. Kenapa sih alasannya kenapa di awal malam itu lebih utama dibandingkan akhir malam? Karena pendapat beliau kalau di awal malam sehingga kita akan lebih leluasa untuk melakukan mandi besarnya ya. Misalkan jadi yang dimaksudkan awal malam di sini itu adalah setelah kita pasangan suami istri tersebut sudah beres melakukan sholat fardu isya ya. Misalkan kita melakukan ibadah jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 malam seperti itu adalah termasuk awal malam. Dan ini kenapa lebih baik? Karena nanti kita akan lebih leluasa untuk melakukan mandi besarnya. Kenapa? Ya karena kita tidurnya pun cukup banyak waktu kita untuk istirahat. Seperti itu. Karena memang baginda Nabi Muhammad SAW pun untuk menjaga kesehatan fisik beliau, baginda Nabi Muhammad itu tidak membiasakan untuk bergadang. Ya, jadi baginda Nabi Muhammad
Banyak sekali riwayat yang menceritakan bersama Siti Khadijah itu selalu tidur di awal malam. Setelah beres melakukan sholat Isya, bercengkrama, kemudian langsung beristirahat, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita nanti terbangun ya, bagi kondisi fisik tubuh kita di usia-usia sekarang cukuplah kita tidur setiap malamnya untuk menjaga kesehatan kita sekitar 6 jaman. Lalu nanti kita terbangun bisa lebih awal untuk melaksanakan sholat sunat tahajud dan juga amal-amal ibadah sholat sunat yang lainnya. Nah, otomatis kan waktu kita untuk mau melakukan mandi besar itu lebih leluasa jika kita melakukan di awal malam dan kita tidak bergadang. Seperti itu ya. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Abu Al-Hajj. Kenapa lebih utama? Ya tadi, waktu mandi besarnya lebih leluasa. Nah, kemudian di sini juga dilanjutkan untuk alasan yang selanjutnya, mohon maaf banget ya, ini sama Teteh tidak dibaca referensi kitabnya, langsung aja dibaca penjelasannya, yang penting kita memahaminya. Kemudian untuk alasan yang kedua, kenapa awal utama itu lebih utama? Karena kalau misalkan kita melakukan di akhir malam, ini agak lucu sekali ya. Kalau di akhir malam itu membuat ibadah kita itu kurang nyaman. Kenapa? Kurang nyaman dengan adanya aroma mulut yang kurang nyaman karena kita baru aja juga bangun dari tidur, maka khawatirnya itu akan mendatangkan munafaroh. Artinya munafaroh itu apa ya? Seperti menguranginya rasa cinta, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tertidur dulu nih, kita tidur nih ceritanya pasangan suami istri tersebut, ketika bangun misalkan jam berapa ya? Jam 4 subuh. Terbangun misalkan suaminya jam 4 subuh bukannya langsung bangun ke kamar mandi tetapi noel-noel istrinya. Akhirnya istrinya terbangun melakukan hubungan biologis tersebut. Yang terbayang itu tidak terlalu nyaman ibadahnya. Kenapa? Karena kemungkinan besar melakukan ibadahnya itu kurang enjoy ya, karena aduh ini sebentar lagi waktu subuh nih, takut terbayang-bayangnya seperti itu, ini sebentar lagi nih waktu subuh nih, sehingga khawatirnya nanti melakukan, foreplay-nya pun agak keburu-buru. Sedangkan kalau untuk, perempuan itu pengennya mau ibadah itu adalah justru foreplay-nya lebih lama daripada hubungan intimnya tersebut, seperti itu ya. Dan dengan aroma yang tidak nyaman itu. Nah, itulah alasannya, alasan yang kedua, mengapa awal malam menurut Imam Abu Al-Hajj lebih utama daripada akhir malam. Nah, tetapi justru sebaliknya, untuk pendapat kaul ulama yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini terbalik seperti pendapatnya Imam Abu Al-Hajj. Kalau menurut Imam Ghazali justru yang lebih utama itu kalau kita melakukan hubungan biologis di awal malam, bukan di akhir malam. Alasannya apa? Imam Ghazali mengutamakan di awal malam dibandingkan di akhir malam karena kalau di awal malam itu kemungkinan besar pasangan suami istri tersebut akan langsung tertidur dan kemungkinan tertidur dengan membawa hadas, artinya tertidur tidak di dalam keadaan suci. Nah, itu alasannya. Kalau menurut Imam Ghazali ya lebih baik di akhir malam, seperti itu. Cuman di antara perbedaan dua pendapat ini, kita mau mengikuti yang mana, yaitu sebetulnya fleksibel sih ya. Ini bukan haram kok hukumnya, ini hanya membicarakan suatu keutamaan, seperti itu. Kita mau mengikuti Imam Abu Al-Hajj, monggo silahkan ada alasannya. Kita mau mengikuti Imam Ghazali juga monggo ada alasannya, seperti itu ya. Ada yang mempertanggungjawabkan lah istilahnya seperti itu. Monggo, itu fleksibel ya. Kita bisa rasakan oleh kita sendiri kapan waktu yang tepat bagi kita pasangan suami istri untuk melakukan hubungan biologis tersebut. Nah, tetapi di antara kedua pendapat ini mana sih yang lebih masyhur? Kalau Teteh dibaca di dalam kitab Qurratul Uyun ini, yang lebih masyhur itu adalah mengikuti kebanyakan yang mengikuti akan pendapatnya Imam Abu Al-Hajj. Sepertinya kalian juga para jamaah sama deh ya. Kalau melakukan hubungan biologis itu sepertinya sama deh ya, suka di awal malam ya dibanding akhir malam gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga ada timbul nih pertanyaan misalkan seperti ini, gimana nih Teteh?
Kalau menurut Imam Ghazali kan kalau kita tertidur berada di dalam keadaan hadas atau kita berada di dalam keadaan kita itu tidak suci, katanya makruh kan kalau menurut Imam Ghazali. Aduh gimana nih Teteh, aku nggak mau juga kalau misalkan aku tertidur di dalam keadaan makruh, tetapi aku nggak bisa juga melakukan mandi besar pada saat itu. Ya, nah begini, maka untuk solusinya dilanjutkan kembali oleh keterangan Imam Ghazali. Kalau kita itu tidak ingin tertidur berada di dalam keadaan makruh, maka kata Imam Ghazali disunnahkan saja kita untuk melakukan berwudu seperti itu ya. Terkadang juga kan suka ada yang bertanya gini ya sama Teteh, Teh katanya bener ya Teh, nggak boleh ya kalau kita pasangan suami istri setelah melakukan hubungan biologis katanya nggak boleh makan. Terkadang kalau udah hubungan biologis selalu lapar Teh, kan haus kan Teh, kita pengen minum, kita pengen makan gitu, katanya nggak boleh, katanya harus mandi besar dulu gitu, kata siapa? Sebetulnya kalau Teteh lihat menurut ini keterangan, kata Imam Ghazali, bagaimana kalau misalkan makan kita tidak makruh, minum kita tidak makruh, setelah kita melakukan hubungan biologis, maka disunahkanlah kita untuk melakukan berwudu. Ya, jadi begitu solusinya. Kalau nggak pengen makruh, silahkan Anda berwudu. Dan berwudu itu ya masa sih masih membuat alasan juga hanya berwudu aja, seperti itu. Nah, begitu juga karena misalkan seperti ini nih, kalau di dalam adabnya, kalau misalkan Teteh lihat di dalam referensi kitab yang lain, Teteh sempat baca di dalam kitab I'an atau Thalibin, kalau pasangan suami istri setelah hendak melakukan hubungan biologis, maka disunahkan pasangan suami istri itu jangan langsung cepat-cepat tidur maksudnya, tetapi harus ke kamar mandi dulu. Apa yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pipis. Jadi disunahkan kita tuh pipis dulu sebelum kita tertidur, ya. Apa sih manfaatnya dari kita pipis tersebut? Ya, ketika kita pipis, pasangan suami istri tersebut itu akan mengeluarkan sisa-sisa air nutfah yang ada di area kita, gitu. Karena kalau kita berbicara dari pipis ini pun, ini bahkan bisa berakibat kepada suatu hukum. Cuman Teteh tidak berbicara hukum di sini ya, seperti bagaimana, nanti terlalu panjang pembahasannya. Setelah kita pipis, maka tentulah kita disunahkan untuk membersihkan area kemaluan kita, pasangan suami istri tersebut. Setelah itu kita disunahkan untuk berwudu. Setelah itu bebas mau makan, mau minum, mau tidur, monggo silahkan. Nah, jadi begitu ya kakak, kalau nggak pengen kita tertidur dalam keadaan makruh. Bahkan kalau misalkan kita memaksakan mandi besar pada saat itu juga, justru bisa saja kita makruh loh. Kalau misalkan kita melakukan mandi besar pada saat itu, misalkan kita ibadah jam 9 malam, kita mandi besarnya jam 10. Karena begini, secara penelitian kesehatan, termasuk di dalam Tibun Nabawi juga, kalau misalkan kita mandi menggunakan air yang dingin, misalkan sekitar jam 5 sore sampai jam 12 malam, itu bagi kesehatan fisik tubuh kita itu tidak sehat. Bahkan kalau kita lakukan mandi malam setiap hari, itu sangat berakibat sekali terhadap paru-paru kita ya, atau misalkan kena TBC basah atau paru-paru basah, itu sangat memudaratkan. Jadi ya tidak apa-apa kalau misalkan hal itu justru kita paksakan mandi besar akan memudaratkan terhadap fisik tubuh kita, ya sudah kita berwudu saja. Baru kalau secara kesehatan Tibun Nabawi dari jam 12 ke sana, jam 12, jam 1, jam 2 sampai ke subuh, pagi-pagi terus ke sana, justru ketika dalam keadaan malam tersebut, misalkan jam 2, jam 3 itu justru manfaatnya sangat besar, sangat bagus sekali, terutama terhadap sistem saraf otak kita. Ya, jadi kalau pengen anak-anak kita cerdas, kalau pengen kita cerdas, biasakanlah mandi sekitar jam segituan. Ya, begitu ya. Ini semoga dapat menjadi solusi ya, dan tak perlu menjadi suatu perdebatan. Baik, sedikit lagi ya. Di sini juga selanjutnya di sini juga selanjutnya ada yang ini keutamaan ada lagi. Ini kan lagi bicara keutamaan ya. Ternyata ada keutamaan yang selanjutnya yaitu keutamaan malam Jumat. Ternyata bagi pasangan suami istri tersebut ini sangat utama sekali kalau kita melakukan hubungan biologis pada malam Jumat. Kita tahu kan kalau malam Jumat, hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Dikarenakan malam Jumat, hari Jumat adalah rajanya hari, jadi
Jadi kalau misalkan kita melakukan aktivitas amal ibadah apapun itu gitu ya, apapun itu, maka pahalanya akan Allah lipat-lipat gandakan. Itulah alasannya. Makanya ketika pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan biologis tersebut pun pahalanya Masya Allah ya, dilipat-lipat gandakan. Jadi bagi para istri ya, kalau suaminya ngajak malam Jumat harus semangat, ini pahala yang besar. Bukannya cepet-cepet tidur ya, biar suaminya gak ganggu. Nah, itu pahala yang akan kita dapatkan. Nah, jadi itu sangat utama sekali ya. Ini yang disebut dengan malam murodatun, apa ini? Murodatun bilailil arabi ya. Ya, ini malam haram seperti itu. Karena ini mengambil juga dari salah satu hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, man ghassala waghtasala. Ya, bahkan juga di sini dilanjutkan Imam Syuyuti mengukuhkan di dalam itu hadis ya, bahwa seseorang suami istri yang melakukan hubungan biologis tersebut, maka sesungguhnya tetap bagi salah satunya itu ada 2 pahala. Maka pahala apa? Pahala suaminya melakukan mandi besar, dan pahala satunya lagi adalah pahala istrinya yang melakukan mandi besar. Artinya kalau pasangan suami istri itu lebih sering melakukan hubungan biologis, tentu pasangan suami istri tersebut itu akan sering maksudnya melakukan mandi besar. Kalau sering melakukan mandi besar, maka sering juga pahala yang lebih besar yang akan ia dapatkan karena sering melakukan ibadah. Jadi tidak ada ruginya. Pasangan suami istri melakukan ibadah intim tersebut, pahala yang lebih besar, kesehatan fisik yang lebih sehat, kesehatan batin juga yang lebih sehat. Masya Allah ya. Sedikit lagi, ini ada apa ini? Keterangan menurut Imam Baihaqi di dalam kitab Su'alul Imam ya, dari hadisnya Abu Hurairah. Apa ini? Ini bahkan hukumnya sunnah ya, di sini dikatakan menghukuminya sunnah. Pasangan suami istri melakukan jima pada malam Senin. Oh, ternyata bukan malam Jumat aja. Kalau menurut Imam Baihaqi itu ditambah dengan malam Senin. Malam Senin itu termasuk waktu absensi tambah-tambah di dalam keutamaan pasangan suami istri melakukan hubungan biologis, bahkan di sini dihukuminya disunnahkan. Nah, ini para istri yang harus sering mendengarkan kajian ini ya, karena kebanyakan kalau yang curhat-curhat sama teteh yang biasanya sering malas itu adalah para istri ya, kebanyakan yang semangat adalah para suami ya. Kalau kita dapat melihat dari segi pahalanya, aduh rugi sekali kalau misalkan sang istri sampai nolak gitu ya sama suaminya, nanti gak dapat pahala yang lebih ya. Masya Allah, mungkin kajian dari Teteh segini dulu ya. Ini dari salah satu referensi kitab Qurratul Uyun. Mohon maaf sekali Teteh tidak baca referensi kitabnya, tetapi semoga kita dapat memahami akan isi kandungannya, dan semoga kita dapat mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapatkan dari salah satu referensi kitab ulama ini. Semoga kita menjalin rumah tangga yang semakin harmonis, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, dan kita dapat berkumpul kembali dengan keluarga yang kita cintai di akhirat nanti di dalam rahmat maghfirah inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.